fakul wa tasaddaq. Idza untita ing dalem nalikane den paringi sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min ghairi an tas'ala saking tanpa nyento njaluk sapa sira, min ghairi an tas'ala saking tanpa njaluk sapa sira, fakul mongko mangana sira wa tasaddaq lan sedekah sira. Jika engkau diberi sesuatu tanpa meminta, jika engkau diberi sesuatu tanpa meminta, maka makanlah. Dan bersedekahlah. Bila aftara ing dalem nalikane buka. Bila aftara ing dalem nalikane buka sapa hadukum salah sijine sira kabeh. Wal yuftir mongko becik buka sapa ahad ala tamrin ing atase kurma fa innahu krana satuhune tamr iku barokatun barokah wa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong tamron ing kurma wal yuftir mongko becik buka sapa ahad alal ma'i ing atase banyu fa innahu krana satuhune banyu iku tahurun suci jika seseorang berbuka puasa, jika seseorang berbuka puasa,
maka berbukalah dengan kurma. Karena kurma itu berkah. Jika dia tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air. Karena air itu suci. Kalau dikasih barang sama siapapun, memang baiknya diterima. Tapi nanti nih, camkan baik-baik. Kalau dikasih sesuatu sama kakak, sama adik, sama paman, dan kita sudah agak dewasa, ya kalau bisa sih nggak dulu diterima. Meskipun itu kuliah. Boten lah mang, boten lah kak. Nah, sumbangan dari saudara itu, alhamdulillah, tapi jangan buru-buru langsung diterima. Dilihat dulu watak orangnya. Karena ada sifat orang pengungkit. Oh, hati-hati, ini yang bakal nyakitin kita nih. Kita terima sodakoh dari dia, kita terima rumah dari dia, kita terima motor dari dia, tapi ternyata suatu ketika dia kecewa sama kita, sesumbar kemana-mana. Edi itu udah saya kasih modal, kurang baik apa saya sama Edi? Saya udah kasih semua ke Edi. Ini dari semester 1 sampai 8. Saya yang bayarin dia. Tahu apa dia terima kasih sama saya, tahu kan? Gak enak jadi. Itu motor tuh, saya kasih malah dia gade. Jadi sebenarnya yang paling aman itu adalah dikasih sama orang yang agak ngerti agama. Dia tidak akan sesumbar. Mbak Dwi Pak Samsi tuh bagus prinsipnya tuh. Kemarin ngobrol sama Abi. Dikasih rumah lantai 2 tuh kayak nggak mau bang. Nggak maunya bukan nggak mau cuman sekedar buah bibir, tapi kelihatan nggak mau. Kenapa sih Dwi nggak mau? Nggak mau orang punya jasa sama saya. Udah cukup orang tua guru aja. Itu orang tua aja kita udah berat malesnya, guru udah berat malesnya, ada lagi orang ngasih rumah. Kan seenggak-enggaknya kita itu harus tahu terima kasih. Iya, orang tuh harus terima. Kalau kita sering menerima jasa dari orang, suka menerima kebaikan dari orang, ya mau nggak mau kita seenggak-enggaknya balas. Kita tuh punya utang sama dia. Kamu dikuliahin sama mamang, kamu dikuliahin sama mamang, kamu tuh punya utang sebenarnya. Ya itu hibah, itu sodako, tapi hutang balas budi.
Apa yang bisa kamu berikan ke mama kamu? Kamu dikasih motor, berarti kamu punya utang. Bisa nggak balasnya? Gitu. Kamu punya utang sama orang tua, nggak bakal bisa balas. Orang tua sendiri rahmatnya gede. Apalagi misalnya diadopsi anak dari kecil sampai gede, anak tuh dibeli, dikuliahin, disekolahin, dijajanin, didaftarin ke pondok. Wah, udah utangnya banyak kita. Khianat sekali, nyeleweng sekali, jadi cibiran. Maka bukan berarti kalau ada sodakoh ditolak, tapi mikir-mikir dulu yang ngasihnya nih. Ini yang ngasih tukang pengungkit. Kalau yang ngasih pengungkit nggak jadi. Maaf bu, nggak bisa. Kamu dikasih motor nggak mau? Enggak. Cok buat putrinya ibu aja butuh. Gitu. Nah, kamu kan serba nerima kalau ada sodako, nggak lihat-lihat. Awas, hati-hati. Bisa nampar diri kita sendiri itu. Tapi kalau orangnya nggak suka ungkit-ungkit, mah enak. Kalau suka ungkit-ungkit, mah payah udah. Dihitung semua. Bensin dari saya, ongkos dari saya, jalan tol dari saya, supir dari saya. Dia nyumbang apa? Nah, gitu. Dan dia ngomong ke warung-warung, ke musola-musola, ke masjid-masjid. Sehingga mendiskriminasikan kita sebagai pengemis. Maka lebih baik jaga harga diri. Enggak butuh. Biar nggak ada uang juga. Yang penting nggak jadi celaan, nggak ada celaan. Nah maksudnya di sini, kamu kalau udah u'tita syai'an, kalau kamu dikasih sesuatu min ghairi antas'al, kamunya nggak minta, maka makan saja. Fakul, ambil. Wa tasaddaqan, kalau bisa sedekahkan. Apa aja ya, jam tangan, sepatu, sendal gitu. Kalau dikasih sama orang, ya alhamdulillah. Tapi kalau orang yang suka mengungkit, jangan. Suka ngomong-ngomong kemana-mana, dikasih alhamdulillah. Tapi kalau suka ngungkit, jangan. Nanti kita ya yang jadi benar. Oke, kita ya jadi apa namanya, dikorban. Nah begitu juga ketika sudah besar, jangan sunnah. Ketika sudah besar, jangan suka minta-minta sama kakak atau adik. Apalagi dia atau kita sudah berkeluarga. Menerimanya saja harus pikir-pikir panjang. Menerima nggak apa-apa. Idza u'tita syai'an faqul wa tasaddaq min ghairi an tas'al. Kalau dikasih sesuatu tanpa kita minta-minta, ya makan, bersedekah. Tapi ingat, kakak kita punya pasangan. Pasangannya kan bukan kalangan dari keluarga kita. Kakak kita dan pasangannya punya anak-anak alias ponakan kita. Keadaan rumah kita yang dulu tuh udah berubah sudah. Karena sudah kemasukan orang-orang baru. Kita dengan pasangan kitanya orang baru. Kakak kita dengan pasangannya itu orang baru. Kitanya melahirkan anak orang baru. Kakak kita dengan pasangannya melahirin anak orang baru. Jadi kalau makin banyak orang, makin berpotensi untuk konflik tuh, wajar. Kalau kita sama kakak kita rukun-rukun saja, alhamdulillah. Tapi belum tentu pasangan dia, pasangan kita, anak-anak dia, anak-anak kita. Rebutan kelereng, cakar-cakaran, berantem, nangis-nangisan, tabok-tabokan, kita nggak tahu. Karena itu kalau dikasih sesuatu sama kakak, satu mikir-mikir, kakaknya butuh apa enggak. Kalau kakaknya butuh, nggak usah kak. Apalagi suka minta-minta, wah minta uang sih, dek minta uang sih, pinjem kayak enakan banget. Harga diri dijaga. Makanya orang sekarang banyak orang minjem uang ke bank daripada ke saudara sendiri.
Banyak orang sekarang minjem uang untuk gampang daripada ke saudara sendiri. Sudahlah ngomong minjem nggak ada, malu. Jadi omongan lagi. Oh minjem uang ke saya tuh 40 juta buat modal katanya, buat nempatin istrinya. Oh dari gitu-gituin tuh kayak gak enak banget. Maka ketika sudah berkeluarga harus berdiri di atas kaki sendiri. Satu, jangan suka minta-minta. Kedua, jangan bertetanggaan sama kakak sama adik. Dan ini udah bilang berkali-kali ya. Kalau bertetanggaan tuh resikonya ya tadi itu, mungkin kita dengan kakak kita atau adik kita baik-baik saja, tapi anak-anak kitanya nggak tahu nih, ada hak saudara, ada hak tetangga. Kita lagi mempertahankan hak saudara, dia dari tetangga kita, sehingga kewajiban kita yang disebutkan dua, kewajiban kita sebagai saudara dia, kewajiban kita sebagai tetangga dia. Maka ngerawatnya pun harus benar-benar. Kalau belum bisa nggak usah. Berarti ribut baik. Kakak adik rupanya berdampingan mungkin. Ya awalnya kalau masih perjaka sih ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya sudah dapat berkeluarga, ya kadang-kadang ada iri-iriannya. Adiknya beli motor diliatin, kakaknya beli mobil diliatin. Kakak atau adiknya lebih maju, lebih berkembang, jadi buah bibir masyarakat, rumahnya lantai 2, adik atau kakaknya yang iri. Persaingan tuh nanti ada, persaingan uang ya. Kalau masih kecil belum nikah sih aman, alhamdulillah aman. Kakak adik saling berbulan madu lah katakan. Paling bertengkar juga bertengkar biasa. Kalau masih belum nikah ya, tapi kalau udah nikah beda rasa loh. Oh jadi makanya nanti isu. Oh jadi begini kakak saya. Ya karena itu kalau dikasih apa-apa tuh jangan gampang nerima dulu. Lihat-lihat orangnya. Kalau pengungkit jangan. Lebih baik kita nggak terima. Wallahu a'lam.